Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari mau membahas buku kelas 8 semester 2 bab lingkaran. Ayo kita berlatih 7.2 halaman 77 sampai 78 ya. Yuk langsung kita kerjakan yang A pilihan ganda. Nomor 1. Diketahui pada lingkaran O terdapat sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB. Jika besar sudut AOB adalah 30 derajat, maka besar sudut ACB adalah berapa? Oke, caranya kita gambarkan dulu sudut pusat dan sudut keliling. Begini cara menggambarnya ya. Ini lingkaran. Pusatnya di sini. Kalau sudut pusat itu pasti melewati titik pusat. Jadi gini, ambil aja satu titik di sini gitu boleh ya. Nah gini, kemudian di sini katakanlah set. Ini namanya sudut pusat. Sudut pusat apa? Kita kasih nama A, O, B. Ini A, ini pusatnya O, di sini B. Inilah sudut pusat AOB. Gitu cara gambar sudut pusat ya. Kemudian kalau sudut keliling ACB, berarti startnya harus dari A, berakhirnya harus dari B. Kemudian C-nya itu dibebas di salah satu titik di sini ya. Katakanlah di sini aja kita. Nah, dihubungkan sekarang gini. A ke C, terus dari C ini ke B. Nah, gini. Ini adalah sudut keliling ACB. Nah, sekarang besarnya gimana? Tadi kan diketahui sudut pusatnya 30 derajat. Berarti di sini 30 derajat ya. Berarti sudut ACB berapa? Informasinya ini. Sudut pusat itu besarnya sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Nah, ini harus kalian hafalkan ya, harus kalian pahami bahwa besarnya sudut pusat itu 2 kali lipat dari sudut kelilingnya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya sudut keliling di sini 10, berarti sudut pusatnya 20. Kalau kita punya di sini katakanlah 40, berarti sudut pusatnya ya 2 kalinya 40, 80. Gitu aja. Nah, di sini kebetulan kita punya sudut pusatnya 30, berarti sudutnya kelilingnya berapa? Ya 15. Dari mana? Tinggal 30 dibagi 2, 15. Gitu aja. Gampang kan ya? Gampang insya Allah. Ada yang A. Oke, gini ya cara jawabnya ya. Di sini gambarnya 30, ini gambarnya 15. 15-nya kok nulisnya di sini Kak Sari? Boleh. Jadi sudut itu diperbesar pun tetap sama, tetap 15 itu ya. Yuk, langsung nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudutnya berada pada lingkaran O. Jika sisi AB melalui pusat lingkaran O, maka besar sudut BCA adalah, kita gambar lagi aja. Ini sudah Kak Sari siapkan lingkarannya. Tadi katanya sudutnya segitiganya nanti ABC, tapi sisi AB-nya melalui pusat lingkaran O. Oke, pusatnya di sini. Nah, AB-nya melalui pusat lingkaran O. Jadi katakanlah AB-nya begini nih. Boleh. Nah, ini dari ini yang A, sini yang B. Ini jadi gambar apa? Gambar diameter ya, atau garis diameter AB, karena dia melalui pusat O gitu. Kemudian satunya lagi titik C-nya ya. Titik C-nya bebas di salah satu titik di sini, bebas aja. Katakanlah Kak Sari mau di sini deh C-nya, boleh. Dihubungkan A ke C, terus B juga ke C. Gini. Nah, sekarang ini kasih nama C. Yang ditanya adalah besar sudut BCA ya. Berarti besar sudut yang ini nih berapa? Kak Sari kasih catatan lagi supaya mudah menjawabnya. Gini. Sudut keliling dicatat ya. Yang menghadap diameter besarnya pasti 90 derajat. Ini sudut keliling yang menghadap diameter sama dengan 90 derajat. Punya kita sudut kelilingnya yang mana? Yang ini tadi, BCA. Ini adalah sudut keliling. Nah, dan dia ini sudut C-nya ini menghadap diameter. Oh, berarti kita langsung tahu besar sudut C adalah 90 derajat. Gitu aja. Ada di pilihan, ada yang C.
Gini, ya. Oke, lanjut yang bagian esai sekarang. Nomor 1. Suatu sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama. Oke, jika sudut pusat berukuran 130 derajat, maka besar sudut keliling tersebut adalah titik, titik, titik. Nah, kalau yang sudah tahu tentang yang nomor 1 tadi, ini sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, bisa langsung menjawab. Tetapi kalau yang mau digambar, ini Kak Sari bantu gambarnya ya. Nah, ini di sini sudut pusatnya berukuran 130 derajat. Di sini sudah Kak Sari gambarkan sudut pusat, katakanlah namanya POQ. Ini besarnya 130 derajat ya. Terus kita harus menggambar sudut keliling sekarang. Sudut keliling dari startnya harus dari P. Nah, boleh di mana aja titiknya, terus finishnya harus di Q. Gini. Katakanlah ini namanya T gitu ya. Berarti sudut kelilingnya PTQ. Dia menghadap busur yang sama. Busurnya yaitu PQ. Maksudnya gimana Kak Sari? Lihat. Ini POQ, ini anggap aja mulut ikan ya, menganga gitu ya. Dia menghadap ke PQ. Terus sudut PTQ juga mulut ikan ini, tapi lebih runcing. Tapi juga menghadap busur yang sama, yaitu PQ. Tadi kan di sana dijelaskan ya, harus menghadap busur yang sama. Memang sudut pusat dan sudut keliling itu harus menghadap busur yang sama. Oke, sekarang kita hitung besar sudut PTQ ini berapa. Ingat, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Berarti kalau sudut pusatnya sudah diketahui 130, sudut kelilingnya berapa? Ya tinggal 130 dibagi 2, gitu aja. 65. Selesai, nomor 2. Kita pindahkan ya, jawabannya 65 derajat. Gitu. Dapat dari mana? 130 dibagi 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2-nya. Ini dia, kita baca dulu. Nomor 2. Diketahui sudut pusat POQ dan sudut keliling PAQ sama-sama menghadap busur PQ. Oke, besar sudut PAQ adalah 80 derajat. Tentukan besar sudut POQ. Kita gambar dulu. Nah, ini dia, sudah Kak Sari siapkan lingkarannya ya. Kita gambar sudut pusat POQ. Besarnya berapa tadi? Besarnya yang PAQ yang besarnya 80. Oke. POQ-nya ya, kita gambar dulu. Di sini katakanlah ini P ke O, terus dari O ke Q. Nah, ini kasih nama sudut pusat POQ. Kemudian sudut kelilingnya PAQ. Berarti ambillah titiknya, katakanlah di sini bebas ya. Nah, dari P sini nanti A ya, terus dari A ke Q. Nah, kasih nama. Oke, besar sudutnya 80. Nah, yang ditanya adalah tentukan besar sudut POQ, berarti yang di sini. Ayo, gampang ya. Ini kan sudut keliling 80. Yang ini sudut pusat. Tadi ceritanya gimana? Sudut pusat sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Ya udah, kalau di sini 80, berarti di pusatnya tinggal 2 dikali 80. Berapa? 160 derajat. Selesai. Kita jawab 160 derajat. Gitu. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Diketahui besar sudut MAN. MAN adalah 120. Tulis di sini 120. Yang ditanya adalah besar sudut MON. M ke O ke N. Oh, berarti sudut yang di sini. Oke. Nah, untuk soal nomor 3 ini agak hati-hati sedikit ya. Kenapa? Karena sudut pusat dengan sudut keliling itu harus menghadap busur yang sama. Perhatikan, ini MAN, mulutnya, mulut ikannya ini terbuka ke busur MN, ya kan? Tetapi MON ini kan sepertinya sudut pusat, tetapi dia membukanya ke busur MN yang sini. Jadi beda ya. Nah, Kak Sari terangkan. MAN ini adalah sudut keliling. Sudut pusatnya yang mana? Sudut pusatnya justru yang ini. Nah, kenapa? Karena sama-sama menghadap busur mayor MN ini, yang besar ini. Ya, yang bulatnya lebih besar ini. Jadi gimana Kak Sari? Jadi kalau MAN 120, maka kita tahu di sini adalah 2 kalinya 120. Kan sudut keliling dengan sudut pusat itu hubungannya gitu ya.
sudut pusat sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Jadi kalau sudut kelilingnya 120, sudut pusatnya adalah 240. Ini adalah sudut yang besar ini ya, 240. Padahal yang ditanyakan adalah sudut MON yang kecil ini ya, namanya minor, sudut pusat yang minor, yang kecil. Nah, kita bisa menjawab caranya gini. Ini kalau diteruskan kan menjadi satu buah lingkaran. Ya, satu buah lingkaran itu sudutnya adalah 360 derajat. 360 derajat. Nah, di sini sudah ada 240 derajat. Berarti tinggal diapakan? Dikurangin aja ya. 360 dikurangi 240 sama dengan 120 derajat. Jadi kesimpulannya besar sudut MON yang ini adalah 120 derajat. Gitu ya. Coba nanti kalau bingung ini diulang-ulang lagi penjelasannya Kak Sari. Tapi kalau masih bingung juga mau tanya-tanya, gabung aja ke grup belajarnya Kak Sari ya. Tulis nama kalian, nama underscore kelasnya 8, kirim ke 081456109870. Nah, nanti Kak Sari gabungkan ke grup di sana sama-sama dengan anak-anak kelas 8 lainnya se-Indonesia ya. Kita belajar bareng-bareng di sana. PR-PR kalian juga boleh didiskusikan di sana. Oke? Yuk, kita lanjut dulu ke soal nomor 4. Perhatikan segi 4 PQRS di samping. PQRS. Diketahui besar sudut PQR ini, PQR berarti yang ini ya, PQR 125. Oke. Terus besar sudut QRS. QRS berarti yang di sini. Ini 78. Kak Sari pakai pensil, maaf ya, karena ini kan buku. Kasihan kalau dicoret-coret pakai pulpen ya. Yang ditanya tentukan besar sudut SPQ, SPQ berarti yang ini. Nah, dan besar sudut RSP, RSP berarti sisanya ini. Oke, kita jawab. Ini subbab baru, namanya ini segi 4 tali busur. Penjelasannya ada di buku kalian di halaman 76. Kita lihat ya untuk segi 4 tali busur. Ini dia segi 4 tali busur. Perhatikan, tidak ada satu garis pun yang bertindak sebagai diameter ya. Jadi tidak melalui pusat lingkaran. Itu ciri-ciri segi 4 tali busur. Dia hanyalah titik, ada 4 titik yang dihubungkan di lingkarannya gini. Jadi bahasanya gini, segi 4 tali busur adalah segi 4 yang keempat titik sudutnya berimpit dengan suatu lingkaran. Di sini A-nya ada di lingkaran, D-nya juga, C-nya juga ada di lingkaran, B-nya juga ada di lingkaran. Ini disebut segi 4 tali busur. Lalu hubungannya gini, jika di sini A, di sini C, maka sudut A ditambah sudut C itu adalah 180 derajat. Misalnya di sini Kak Sari kasih angka 40. Maka C-nya berapa? C-nya ya 140 gitu. Terus B ditambah D juga 180. Kalau di sini Kak Sari punya katakanlah jangan 90 ya, misalnya boleh 90 juga nggak apa-apa. Misalnya di sini Kak Sari kasih 120 yang B. Berarti D-nya berapa? Ya 120 biar jadi 180, di sini jadi 60. Pokoknya gitu hubungannya ya. Sudut A ditambah sudut C adalah 180, sudut B ditambah sudut D adalah 180 juga. Harus sudut-sudut yang berhadapan aja ya. Oke, sekarang kita kerjakan soal kita nomor 4. Nah, di sini kita punya sudut Q. Sudut Q ini berhadapannya dengan sudut S. Gitu cara bacanya ya, tinggal ditarik aja. Sudut Q dengan sudut S. Kalau sudut Q sudah ada 125, berarti sudut S berapa? Tinggal dikurangi 180 dikurangi 125. Sama dengan ini 10 dikurangi 55. Ini jadi 7 ya, 7 dikurangi 2, 5, 1 dikurangi 1, habis. Jadi sudut S-nya adalah 55 derajat. Kita pindahkan. S itu yang mana? Yang ini tadi, RSP ya, RSP. Berarti yang di sini. Ini jawabannya 55 derajat. Sekarang yang SPQ.
SPQ, berarti yang ini. Nah, sudut SPQ ini menghadapnya ke mana? Ke R ya. Jadi ini berhadap-hadapannya di sini, P dengan R. Nah, di P tadi sudah ada 78. Astagfirullah, bukan di P, di R. R sudah ada 78. Berarti di P berapa? Tinggal kita kurangkan 180 dikurangi 78. Oke, 10 dikurangi 8, 2. Ini tinggal 7 ya. 7 kurangi 7, 0. Satunya turun. Jadi sudut P-nya adalah 102 derajat. Tulis 102 derajat. Gitu. Gimana? Paham nggak? Gampang kok ya. Mudah-mudahan cepat paham kalian. Jadi nanti mengerjakan tugas tentang lingkarannya ini bisa enak gitu. Nah, Kak Sari doakan. Kalau yang merasa video ini bermanfaat, bantu Kak Sari ya, subscribe channelnya. Kenapa? Karena subscribe itu nggak merugikan siapapun. Siapa tahu itu jadi berkah buat kalian. Nanti ilmunya bermanfaat, terus kedepannya kalian jadi orang sukses. Ya nggak? Amin. Yuk langsung ke soal nomor 5 ya. Perhatikan lingkaran O di samping ini dia. Diketahui besar sudut BAD, BAD berarti yang di sini, gitu cara baca sudutnya ya, adalah X plus 20. Wow, ini besarnya X plus 20. Belum berupa angka, masih ada X-nya. Oke. Kemudian besar sudut BCD, BCD, oh berarti yang ini ya, itu adalah 3X. Ini besarnya 3X. Kemudian mana lagi? Tentukan besar sudut BOD minor. BOD tapi yang minor. Yang minor itu nanti harus yang lebih kecil. Nah, yang ini ya. Ini BOD. Kemudian BOD mayor. BOD tapi yang mayor. Berarti yang di sininya. Nah, gitu. Yuk kita kerjakan ya. Kita cari tahu satu persatu. Perhatikan segi 4 ABCD. Ini adalah segi 4 tali busur, seperti pembahasan soal nomor 4 tadi ya, A, B, C, D. Jadi kalau segi 4 tali busur, sudut A ditambah sudut C, ini kan sudut yang berhadapan. Sudut A ditambah sudut C besarnya harus berapa? Harus 180. Nah, kita tulis di sini, sudut A-nya kan X plus 20, ditambah sudut C-nya adalah 3X. X ditambah 20 ditambah 3X harus 180 gitu. Berarti kita hitung ini, X ditambah 3X adalah 4X. Ini sama dengan 180. Nah, 20-nya ini tandanya positif ya. Kita pindahkan ke kanan menjadi negatif 20. Di sini tetap 4X. 180 dikurangi 20 adalah 160. Berarti X-nya sama dengan 160 dibagi 4. Berapa? 40. X-nya sudah ketemu 40. Berarti sudut A adalah besar sudut A itu kita nyebutnya BAD ya. Besar sudut BAD sama dengan X ditambah 20, berarti sama dengan 40 ditambah 20, sama dengan 60 derajat. Sudah ketemu BAD ini 60 derajat. Sekarang besar sudut BCD. Tulis sudut BCD sama dengan 3X. Berarti 3 dikali 40 ya, atau sama dengan 120 derajat gitu. Oke, kita tulis dulu ya. Di sini adalah 60, yang ini 120. Maaf lagi ya, Kak Sari pakainya pensil, nggak apa-apa ya. Kalian nanti gambar ulang aja biar lebih bagus. Oke. Di sini 60, di sini 120. Nah, sekarang kita disuruh menentukan besar sudut ini. BOD yang ini sama BOD yang di baliknya itu. Oke. Ini sudah Kak Sari bersihkan. Ini sudut A tadi udah kita tahu 60 ya. Sekarang perhatikan. BAD ini adalah sudut keliling yang menghadap busur BD. Sekarang kita cari sudut pusatnya yang mana? Harus yang menghadap busur BD juga. Berarti yang ini, BOD, yang sebelah sini. Nah, oke. Kalau sudut kelilingnya 60, berarti sudut pusatnya berapa? Tinggal 60 dikali 2, yaitu 120. Berarti udah ketemu ini ya. BOD yang minor adalah 120. Oke, Kak Sari hapus lagi. Sekarang mau mencari BOD yang mayor, yang sebelah sini. Caranya, lihat sudut keliling BCD.
BCD ini menghadap busur BD yang besar ya. Tadi besarnya berapa? 120 kan sudah kita hitung tadi ya. Oke. Kalau sudut kelilingnya 120 berarti sudut pusatnya yang ini berapa dong? Nah, 2 kalinya 120 berarti 240. Gitu aja ya. Kita tulis di sini BOD mayor adalah 240. Dan memang kalau kita cek, ini Kak Sari bantu ngecek supaya kalian yakin jawaban kita sudah benar ya. BOD yang minor kan 120. BOD yang mayor yang ini 240. Kak Sari tanya, kalau dilanjutkan, nah minor ditambah mayor, 120 ditambah 240 berapa? 360. Benar kan? Satu buah lingkaran itu sudutnya 360 derajat. Jadi jawaban kita ini sudah betul. Oke, lanjut ke soal nomor 6 dan 7. Oke, nomor 6. Suatu lingkaran dibagi menjadi 3 sudut pusat dengan perbandingan 3:5:10. Tentukan ukuran masing-masing sudut pusat tersebut. Kita gunakan gambar yang di sini ya untuk nomor 6 sekaligus nomor 7 tadi. Oke, nomor 6 perbandingannya 3:5:10. Anggap aja yang 3 itu yang ini, nomor 1 ini berarti 3. Kita tulisnya 3x gitu boleh ya. Kemudian yang agak besar lagi yang 5, berarti yang ini 5x. Kemudian yang paling besar ini adalah 10x. Ini nomornya aja, nomor sudutnya gitu ya. Nah, kita diminta untuk menentukan ukuran masing-masing sudutnya. Caranya begini. Kita jumlahkan saja 3x ditambah 5x ditambah 10x. Itu nanti kan menjadi sudut satu lingkaran penuh ya. Sudut satu lingkaran penuh totalnya berapa? 360 derajat. Berarti gini, 3x ditambah 5x ditambah 10x sama dengan 360 derajat. 3 ditambah 5 8, ditambah 10 18. Berarti 18x sama dengan 360 derajat. Berarti x-nya sama dengan 360 dibagi 18 berapa? 20 derajat. X-nya 20 ya. Kalau X-nya 20 berarti kita bisa tahu sudut 1. Sudut 1 yang ini. Sudut 1 sama dengan 3X. Berarti sama dengan 3 dikali 20. Sama dengan berapa? 60 derajat. Dah ketemu. Sudut satunya 60 derajat. Sekarang sudut 2. Sudut 2 sama dengan 5x ya, berarti 5x. 5 dikali 20 juga, kan x-nya 20 derajat. 5 dikali 20 adalah 100, katanya derajat gitu. Udah ketemu. Sudut yang ketiga sekarang, sudut 3 sama dengan berapa? 10x. Berarti 10 dikali 20 berapa? 200 derajat. Ini dia jawaban untuk nomor 6. Yes. Sekarang untuk nomor 7 mirip-mirip kok. Sudut pusat 1, 2, dan 3 mempunyai perbandingan 2:3:4. Tentukan ukuran masing-masing sudut pusat tersebut. Kita pakai lagi gambar yang ini. Tapi sekarang perbandingannya beda ya. Berapa itu? 2:3:4. Berarti ini. Yang ini anggaplah 2x, yang ini adalah 3x, yang paling luas ini adalah 4x. Gitu aja. Caranya sama seperti tadi, kita jumlahkan ya. 2x ditambah 3x ditambah 4x harus sama dengan 360 derajat. 2 tambah 3 5 tambah 9. 2 tambah 3 5 tambah 4 9 x sama dengan 360 derajat. Berarti x nya sama dengan 360 dibagi 9, 40 derajat. X nya 40 derajat ya. Berarti kita bisa ngitung masing-masing. Sudut 1 sama dengan 2x. Berarti 2 kali 40 yaitu 80 derajat. Sudut 2 sekarang. Sudut 2 sama dengan berapa? 3x. Berarti sama dengan 3 kali 40 sama dengan 120 derajat. Terakhir sudut 3 sama dengan ini 4x. Berarti 4 kali 40 derajat, 160 derajat. Selesai.
Demikian ya pembahasan kita. Kak Sari tunggu subscribe-nya ya dan komennya boleh. Terus kalau mau gabung ke grup Kak Sari undang banget kalian, terbuka gratis ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat belajar adik-adik semua. Assalamualaikum.